Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, baik, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Global Intra Berjangka, Chen Kuosen. Ya, selamat pagi Pak Chen. Selamat pagi. Ya, baik Pak. Ini apa saja komoditas yang menarik hari ini? Kalau menurut saya ya, ini buat pemirsa Berita Satu, selamat pagi semuanya. Menurut saya komoditas yang masih menarik saat ini tetap adalah emas. Walaupun kita melihat beberapa hari terakhir seperti kemarin sempat mengalami penurunan, pergerakan terbatas. Namun menurut saya pergerakan terbatas itu adalah hal yang wajar. Karena kita tahu di Amerika weekend libur panjang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan kenaikan momentumnya emas ini mulai mundur setelah data non-farm payroll di hari Jumat, ya, terutama tingkat pengangguran yang turun cukup tajam dari 10,2% menjadi 8,4%. Dan juga kita melihat data dari awal bulan, data manufaktur ini mengalami peningkatan sehingga pelaku pasar memiliki harapan bahwa ekonomi Amerika ini sudah mulai bangkit dari keterpurukan. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Iya Pak, jadi kan kita memang tahu bahwa harga emas ditutup cenderung flat ya pada pekan lalu. Nah, ini bagaimana? Ya. Misalnya pekan ini gimana Pak? Kalau pekan ini, kalau saya melihat ya, pertama tidak ada katalis yang menarik yang akan dirilis dari Amerika. Sehingga pelaku pasar akan memperhatikan pergerakan dari indeks dolar dan harga minyak yang sejak kemarin beberapa hari terakhir ini terus mengalami tekanan. Nah, perhatian utama adalah minggu depan pada tanggal 17 September di mana akan ada FOMC meeting. Nah, di sinilah yang menarik, apakah Fed akan memberikan pandangan yang optimis atau pesimis. Nah, seperti kita tahu pidato terakhir dari Ketua Fed, dia mengatakan bahwa akan terus mempertahankan kebijakan suku bunga yang paling rendah dan tetap memberikan likuiditas ke pasar. So, menurut saya, dari kondisi serangkaian ekonomi Amerika yang akhir-akhir ini memberikan tawaran yang cerah, menurut saya Fed ini tidak akan melakukan perubahan kebijakan secara terburu-buru karena ini bisa berdampak signifikan ke ekonomi kalau berubah kebijakannya. Dan yang pelaku pasar perlu perhatikan adalah pergerakan emas saya perkirakan itu berada di kisaran 1862 sampai 1991, Pak. Baik. Pak Chen, nah ini kita lihat jumlah positif COVID-19 ini kan terus meningkat nih Pak ya. Nah, ini apa dampaknya pada harga komoditas kalau dari Anda? Nah, ini seperti kejadian waktu bulan Maret sama April ya. Kalau jumlah COVID terus meningkat, maka salah satu sektor komoditas yang paling terkena imbasnya adalah minyak. Ya. Oke. Efeknya adalah beberapa sektor sudah pasti kena, seperti industri, pariwisata, penerbangan, dan perhotelan. So, semuanya akan berkaitan dan kita akan melihat nanti akan terjadi penurunan harga minyak, ya. Dan kita tahu harga minyak sejak kemarin terus, apalagi dengan adanya pengumuman dari Arab Saudi tentang pemotongan harga minyak, ya. Dan kemungkinan besar penurunan harga minyak ini bisa terus terjadi. Ya, baik Pak. Ini selanjutnya, ini kan cadangan devisa Indonesia naik ke level tertinggi ya. Nah, ini apa dampaknya terhadap komoditas? Kenaikan dari cadangan devisa Indonesia menurut saya akan menambah permintaan komoditas seperti batubara dan nikel. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini selanjutnya harga CPO ini kan terus-menerus naik bahkan di tengah penurunan harga minyak. Nah, ini apa sentimennya, Pak? Nah, harga CPO terus meningkat ya di tengah penurunan harga minyak. Itu ada 3 sentimen. Yang pertama disebabkan adanya optimisme perbaikan permintaan ke depannya serta harapan impor China yang akan meningkat di bulan ini. Lalu yang kedua adalah akibat pergerakan harga minyak nabati global. Ya, seperti kita tahu harga minyak kedelai di awal pekan ini naik 2,5%. Dan kenaikan harga CPO juga nggak terlepas dari meningkatnya harga minyak nabati dan pelemahan ringgit terhadap dolar Amerika. Begitu, Pak. Baik. Nah, jadi dengan kenaikan harga ini apakah investor sudah bisa mulai akumulasi untuk all in, Pak? Menurut saya lebih baik pelaku pasar
wait and see dulu, tunggu terjadi konsolidasi baru boleh melakukan akumulasi. Oke. Nah, selain CPO dan emas, nah ini bagaimana komoditas lainnya seperti kopi dan coklat? Kalau dari Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kalau saya melihat komoditas lainnya seperti kopi dan coklat ini pergerakan masih cukup stabil ya. Karena terus tetap di komoditas yang utama seperti minyak dan emas, Pak. Masih cukup stabil. Iya, baik. Terima kasih Pak Chen atas informasinya. Dan pemirsa, analis PT Global Indra Berjangka, Chen Kuosen.